Sebenarnya, pernah nggak sih kalian ngeliat sungai itu penuh banget nih sama sampah dan airnya itu keruh banget? Nah, apa yang sebenarnya terjadi pada sungai itu? Ayo kita bahas lebih dalam tentang pencemaran air di Sungai Ciliwung dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mengatasinya. Nah, sebelum kita masuk ke kasus Sungai Ciliwung, kita perlu tahu dulu dong apa itu pencemaran. Jadi, pencemaran adalah masuknya zat, energi, atau komponen berbahaya yang melewati baku mutu lingkungan. Dan salah satu pencemaran yang marak terjadi di Indonesia ialah pencemaran air, terutama di sungai. Pencemaran air yang terjadi ini bisa mengurangi kualitas air dan bisa berdampak buruk pada makhluk hidup yang bergantung pada air tersebut. Berdasarkan data BPS pada tahun 2024, sebanyak 46% sungai di Indonesia tercemar berat akibat buangan air limbah rumah tangga. Dan salah satunya adalah Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung adalah salah satu sungai di Jakarta yang menjadi sumber air untuk berbagai kebutuhan, seperti irigasi, keperluan rumah tangga, dan habitat bagi ikan. Namun sayangnya, sungai ini menghadapi masalah pencemaran yang serius. Sampah plastik, limbah rumah tangga, dan bahkan limbah industri seringkali dibuang langsung ke sungai, mengakibatkan keruhnya air dan penuh dengan polutan. Kondisi Sungai Ciliwung yang sangat memprihatinkan tersebut menyebabkan penurunan kualitas air. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putut Sitisara et al. Tahun 2018, hasil analisis konsentrasi chemical oxygen demand atau COD di sepanjang 120 km Sungai Ciliwung dari hulu hingga hilir menunjukkan bahwa tidak ada titik pengukuran yang memenuhi standar baku mutu kelas 1 sebesar 10 mg per liter. Untuk baku mutu kelas 3 sebesar 50 mg per liter, hanya titik pengukuran 1 yang terletak di hulu yang memenuhi standar, sementara titik lainnya tidak memenuhi baku mutu untuk kelas 1 maupun kelas 3. Tingginya konsentrasi COD dan biological oxygen demand atau BOD di Sungai Ciliwung ini menunjukkan adanya limbah organik sebagai pencemar dominan yang diduga berasal dari pemukiman penduduk. Konsentrasi BOD dan COD yang tinggi dapat menyebabkan rendahnya oksigen dalam perairan karena bakteri pengurai memanfaatkan oksigen untuk menguraikan bahan organik. Akibatnya, ekosistem perairan menjadi terganggu. Kemudian juga, menurut penelitian yang dilakukan Dewi Fonitiasari et al. Tahun 2024, kategori nilai pollution index atau PI pada tiap stasiun pengamatan menyatakan bahwa air Sungai Ciliwung mengalami penurunan kualitas air akibat kehadiran senyawa pencemar, baik organik maupun anorganik. Hal ini menunjukkan bahwa Sungai Ciliwung saat ini mengalami pencemaran air yang cukup mengkhawatirkan. Pencemaran air di Sungai Ciliwung ini memberikan dampak yang cukup serius kepada lingkungan maupun masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan Ismelina dan Priya Ardanto tahun 2023, peningkatan zat-zat kimia di Sungai Ciliwung telah menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem air. Tanaman air layu, ikan-ikan mati, dan ekosistem di dalamnya mulai kehilangan keseimbangannya. Jika kondisi ini terus berlanjut, sungai ini mungkin tidak lagi bisa menjadi rumah bagi makhluk hidup di dalamnya. Dan lebih dari sekedar ekosistem, Ciliwung kehilangan perannya sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Pencemaran dari senyawa dan unsur kimia menyebabkan air sungai ini tidak lagi layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kualitas air Ciliwung telah melewati ambang batas toleransi, sehingga tidak aman lagi untuk dikonsumsi. Tidak hanya ekosistem yang terancam, pencemaran Ciliwung juga membawa dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Penyakit seperti diare, muntaber, hingga infeksi serius akibat bakteri seperti Escherichia coli menjadi ancaman nyata bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai ini. Pencemaran ini juga memicu bencana banjir yang rutin terjadi setiap tahunnya. Sampah yang menumpuk di bantaran sungai memperparah kondisi Ciliwung, menyebabkan banjir dan berbagai masalah kesehatan akibat genangan air yang tercemar. Dari pencemaran ini, timbul masalah berantai yang merusak kehidupan masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial. Namun untungnya, tidak semua sungai di sekitar kita mengalami nasib yang sama seperti Sungai Ciliwung. Sungai Ciapus misalnya, terletak di Bogor, dan sungai ini belum mengalami pencemaran berat seperti yang terjadi di Ciliwung. Air Sungai Ciapus masih cukup jernih dan masih digunakan dengan baik oleh masyarakat
sekitar. Bahkan, Sungai Ciapus selain menjadi sumber air yang bermanfaat bagi ekosistem, tetapi juga dimanfaatkan secara optimal oleh IPB University. Di kampus IPB Dramaga, terdapat 9 instalasi pengolahan air atau water treatment plant yang biasa disingkat WTP yang memainkan peran penting dalam menyediakan air bersih untuk kampus dan masyarakat sekitar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizkia Alsakina Johan pada tahun 2021, IPB mengelola 3 WTP yang memanfaatkan aliran Sungai Ciapus. Setiap WTP memiliki perannya masing-masing untuk menyalurkan air bersih ke area yang berbeda-beda, yaitu ke asrama mahasiswa, perumahan dosen, dan beberapa area kampus lainnya. Nah, proses pengelolaan air di WTP Ciapus ini menggunakan tipe gravitasi yang terdiri dari beberapa tahapan penting, yaitu koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi. Dimulai dari unit intake, air Sungai Ciapus dipompa dan dialirkan secara gravitasi menuju unit sedimentasi. Di sini, bahan kimia seperti aluminium sulfat ditambahkan untuk menggumpalkan lumpur, sehingga memudahkan proses pengendapan dan memastikan air yang dihasilkan lebih bersih. Setelah melewati tahap sedimentasi, air mengalami proses filtrasi menggunakan media pasir silika yang menyaring partikel halus. Tahap akhir adalah desinfeksi yang memastikan air bebas dari patogen dan aman untuk digunakan. Setelah semua tahapan, air yang sudah diproses disimpan di groundwater tank sebelum dialirkan ke berbagai fasilitas di IPB. Menurut penelitian, kualitas air yang dihasilkan oleh WTP Ciapus masih dalam batas wajar, memenuhi baku mutu, dan layak untuk digunakan. Oke, halo guys, jadi di sini aku lagi sama. Jadi kamu pernah tinggal di asrama kan? Pernah, aku PPKU. Nah, jadi di sini aku mau tanya nih dari kamu, air di asrama itu gimana sih? Waktu aku setahun tinggal di asrama, menurut aku sejauh itu bagus-bagus aja sih, airnya bersih, deres, dan gak pernah minum. Oke, makasih ya. Mbak ini adalah salah satu mahasiswa yang tinggal di daerah sekitaran Sungai Campur Awal, betul? Ya betul. Oke, Mbak, aku nanya nih, gimana sih kondisi Sungai Ciapus pada awal masuk kuliah dibandingin dengan sekarang? Oke, pada saat saya masuk di daerah tersebut melihat Sungai Ciapus, awalnya ya seperti masih belum terawat karena mungkin pada tahun lalu ya tepatnya itu masih belum ada kesadaran dari warga sekitarnya dan itu dilihat masih kurang baik lah. Dari bandingin sekarang tuh gimana? Kalau sekarang saya sendiri itu udah mengetahui katanya ada beberapa warga yang bergerak untuk setidaknya membersihkan ya dengan beberapa dibantu oleh pihak yang berwajib itu udah ada sistem dan bisa dilihat setidaknya mengurangi beberapa timbunan sampah yang ada di sungai tersebut. Ya, ini kan salah satu sistemnya itu kan dikelola dengan sistem WTP ya. Oh iya. Nah, apakah menurut Akbar sendiri sistem WTP ini terbukti mengatasi permasalahan pencemaran di Sungai Ciapus ini? Oke, berarti yang sistem tadi itu sistem WTP Ya, bisa dibilang ada sistem WTP. Iya. Kalau dilihat dari segi kasat mata ya itu menurut saya ya mengurangi karena kita bisa lihat sendiri melalui fisik ya kita bisa melihat dari volume sampah yang mana tadinya banyak jadi sedikit. Menurut saya hal tersebut bisa dilihat bahwasanya sistem tersebut bisa mengurangi timbunan sampah yang ada di Sungai Ciapus tersebut. Oke, berarti bisa. Terima kasih Akbar. Oke. Pencemaran di Sungai Ciliwung menunjukkan pentingnya kepedulian dan tindakan nyata untuk menjaga lingkungan agar tetap berfungsi dengan baik. Sungai Ciapus yang lebih terjaga menjadi contoh bahwa pengelolaan yang baik dapat mempertahankan manfaat sungai bagi masyarakat. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah pengelolaan limbah yang ketat untuk mengurangi polutan dari industri dan rumah tangga, pembangunan lebih banyak instalasi pengolahan air di area yang sering tercemar agar kualitas air meningkat sebelum sampai ke masyarakat, serta peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sungai. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga sungai sebagai sumber kehidupan yang perlu dilestarikan.